teman-teman, hari ini mencoba untuk merekam my daily vlog. Jadi suami saya yang di sana. Alhamdulillah tadi sudah ngantar. Ini sudah tiba di stasiun Jenar, merupakan my start point untuk berangkat menuju Jogja. Jadi kalau jaraknya itu sekitar 10 menitan dari rumah. Sebenarnya bisa lebih kurang sih kalau ngebalap, tapi kalau dengan kecepatan sedang itu estimasinya sekitar 10 menitan. Biasanya kalau bagi yang melaju kereta, jadi kalau di sini istilah melaju itu adalah para masyarakat yang memilih naik kereta itu dengan pulang pergi. Jadi biasanya rutinitasnya pergi pagi dengan pulang sore, dan jam keberangkatan dan kepulangan itu beda, tapi rata-rata biasanya berangkat 5.40 ya, kemudian pulang nanti di kereta terakhir. Cuma karena hari ini saya kuliahnya ini ya, harusnya tadi berangkat pagi, cuma dosennya tidak masuk, jadi berangkatnya itu jadi ini jadi berangkat jam segini ya, untuk keberangkatan kedua pada 9.20. Nah, mungkin ini sekedar informasi juga yang mau kenal stasiun Jenar itu. Untuk area parkirnya cukup luas, jadi misalnya nyaman dan aman. Kita mencoba dulu untuk masuk dengan menggunakan tap-pos. Ini sudah masuk waktu untuk para penumpang Pramek bersiap dari stasiun Jenar untuk keberangkatan pada pukul 9.20. Jadi sudah ada informasi dari petugas KAI-nya. Jadi biasanya kita kalau nunggu tadi di ruang sana, di ruang tunggunya yang di video sebelumnya, jadi nanti para penumpang itu akan menunggu seperti ini dengan menggunakan batas aman ya teman-teman. Jadi di belakang garis kuning ini biasanya juga ada selalu stay sih petugas dari KAI, ada satpam yang nanti akan mendampingi para penumpang sebelum naik. Jadi di sana berdirinya agak kecil. Nah, kebetulan hari ini memang kalau untuk 9.20 selalu Prameknya sudah dekat ya teman-teman. Prameknya sudah masuk dari arah barat. Jadi banyakan kalau penumpang sekarang itu menggunakan tap cash ya, tapi bisa juga dengan menggunakan handphone sih. Tapi kalau saya nyamannya kalau untuk ngelaju memang amannya pakai tap cash aja, bisa top up. segini biasanya memang penumpangnya masih ini aman.
biasanya juga untuk misal hari Senin itu full, jadi sebagian penumpang akan otomatis berdiri. Jadi kita coba menyisir dulu untuk gerbong Pramek. Untuk area berdiri kalau lagi full. Ini untuk gerbong petugas KAI-nya jadi ada khusus meja ya, biasanya untuk pusat informasi dan fasilitas toilet. Di belakang masih banyak kosong, Pak? Masih banyak? Iya, di belakang. Saya tak bilang masih banyak. Iya, kayaknya biasanya cuma 4 orang tadi paling belakang. Di belakangnya banyak yang kosong. Di belakang banyak yang kosong. Ini para petugas KAI kebetulan menyisir, jadi biasanya kalau kita naik itu harus memilih gerbong ya yang masuk kosong. Ini mbaknya juga kayaknya akan berdiri padahal di gerbong belakang. Mas, di belakang banyak yang kosong. Pak, di belakang banyak yang kosong, paling belakang. Ini banyak penumpang yang berdiri, teman-teman. Di belakang banyak yang kosong. Iya, paling belakang. Mas, di belakang banyak yang kosong, siapa tahu. Iya. Ini adalah gerbong paling terakhir. Jadi tadi karena sambil menyisir ya, mencoba mengenali gerbongnya Pramek, akhirnya tahu kalau ternyata banyak penumpang yang berdiri padahal di gerbong belakang itu banyak yang kosong. Jadi mau untung-untungan sih kalau kita naik kereta itu ya harus melihat kondisi mana gerbong yang kosong. Jadi ini udah gerbong kedua dari depan, totalnya sama. Gerbong petugasnya, gerbong ketiga dari depan kalau mengarah ke stasiun Tugu. Agak ke sana lagi, Mbak. Gerbong kelima. Nah, kebetulan tadi karena saya duduk sini, saatnya untuk berhenti dulu.
biasanya untuk ini kan perbaikan atau maintenance dari kereta-kereta yang digunakan KAI. Jadi alhamdulillah sih untuk fasilitas dari KAI sendiri menurut saya pribadi sangat-sangat nyaman ya untuk kereta lokal, tapi standarnya itu seperti kalau saya pribadi menganggapnya seperti untuk sekelas untuk kelas kereta jauh itu untuk ekonominya saja itu masih lebih nyaman untuk kereta lokal. Jadi salah satu kereta lokal yang saat ini aktif beroperasi untuk dari stasiun Kotajo menuju stasiun Tugu. Jadi tadi teman-teman bisa lihat sendiri ya untuk space kaki, kemudian ketersediaan pendingin ruangan selama dalam perjalanan itu sangat tercukupi lah. Sehingga juga saya walaupun melaju atau lalu lalang setiap harinya dari kota Jogja menuju Purworejo itu rasanya tetap nyaman karena semuanya kondusif. Kecuali mungkin untuk di hari-hari tertentu yang agak crowded ya, yang kadang memang nggak ada pilihan selain berdiri, tapi berdiri pun juga menurut saya tetap nyaman. Nah, ketika padat kereta di ruang tengah sana, yang di bagian peron-peronnya itu ada peron 1, 2, 3 ya, kemudian ini ada peron 4, 5, 6. Jadi kalau teman-teman yang datang ke stasiun Tugu itu ada banyak kereta yang lagi terparkir di peron-peron tuh. Teman-teman bisa memiliki opsi untuk memilih jalur bawah tanah, tapi saya ajak dulu jalan-jalan sedikit untuk melihat suasana stasiun Tugu ya. Ini adalah pintu keluar menuju ke pintu selatan ya untuk bagi penumpang yang naik dengan status kereta lokal. Tapi bagi penumpang yang statusnya kereta jauh, nanti diarahkannya masuk ataupun keluar itu melalui pintu timur. Jadi ada 2 pintu teman-teman, dan di sini juga nyaman karena ada dispensernya. Jadi semua stasiun KAI itu memiliki dispenser untuk refill botol air minumnya. Jadi itu untuk pintu timurnya. Gak apa-apa, mungkin saya agak lama-lama sedikit dari biasanya di stasiun. Sekalian perkenalan untuk ke teman-teman yang berkunjung ke stasiun Tugu, utamanya yang mau liburan ke kota Jogja. Jadi ini adalah view untuk pintu timur untuk status penumpang dengan kereta jauh, biar tidak bingung ya saya balik dengan jalur yang tadi. Jadi ada banyak tempat makanan, rasanya sebenarnya seperti di bandara ya, ada fasilitas standar dan tentu saja kebersihannya terjaga. Hari ini sebenarnya untuk kali pertama saya membuat video, awalnya karena ada salah satu tugas mata kuliah yang menugaskan, yaitu metodologi penelitian kualitatif untuk melakukan wawancara. Jadi saya bawa kameranya ini sekaligus untuk melakukan rekam. Jadi kalau tidak ada kereta, teman-teman bisa langsung nyebrang ke peron ini untuk menuju pintu keluar, pintu selatan, dengan menggunakan tap cash. Tapi kalau semisal full ya, jadi membutuhkan antri untuk menunggu keretanya aman untuk kita lewati menuju di pintu selatan, teman-teman bisa akses keluar dengan jalur ini. Jadi bagi teman-teman yang mungkin kenal dengan saya yang pernah update status lewat WA, nah biasanya ini yang saya rekam. Jadi ini untuk view area jalan kaki. Di sini tempatnya sangat dingin dan view-nya kalau teman-teman saya pernah bilang ini seperti di studio XX1 ya. Jadi ini ada huruf-huruf yang berjejer, ada kata Yogyakarta. Nah, di sini nanti ada bacaan teman-teman terkait seputar sejarah, utamanya berkenaan dengan kereta api yang beroperasi di kota Jogja. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri suasananya bersih ya, dingin. Jadi jujur dingin di mana-mana, kecuali untuk ruang tunggu memang agak panas sih karena ada tapi di sana tetap ada kipas, tapi sejauh ini masih aman sih.
kita menuju ke pintu selatan ya, karena saya statusnya ini kereta lokal, jadi keluarnya itu lewat pintu selatan. Jadi yang tadi yang saya tunjuk itu tadi posisi saya di sana berdiri. Tapi kalau nggak ada kereta sih sebenarnya langsung saja bisa ya. Hanya untuk menunjukkan saja jalur yang alternatif ketika lagi padat-padatnya di stasiun. Jadi kita menuju untuk pintu keluar. Jadi untuk pintu masuk kereta lokal, ruang tunggunya ada di bawah sana. Jadi naik dan turun. Ketika keluar kita menggunakan tap cash. Jadi ada dua jenis tap cash sebenarnya. Ada yang dari ada yang dari KAI, ada juga yang menggunakan produk dari bank-bank tertentu. Kalau saya sih kebetulan pakai yang BNI. Nah, yang untuk headlight ini teman-teman juga bisa lihat untuk mengecek saldo ya. Jadi ada batas minimum tersendiri untuk kita bisa menggunakan tap cash. Yang penting masih, setahu saya yang penting masih tercover untuk jarak yang kita tempuh. Tapi amannya sih untuk kereta lokal sendiri itu amannya minimal 20.000 lah, karena itu udah hitungan pulang pergi ya. Jadi ketika sampai di stasiun Tugu untuk pintu selatan, biasanya kita akan disambut oleh para tukang ojek lokal. Jadi juga ada beberapa opsi. Nah, bagi teman-teman mungkin yang pengen mengeksplor terkait dengan kota Jogja dan dari stasiun Tugu itu mau langsung ke Malioboro, sebenarnya ada trafik jalan ya, termasuk rutinitas saya menuju kampus. Jadi kalau saya pribadi itu ini trafik saya mau jam segini ataupun pagi itu suka mode online bagi rezeki kami online ke kampus Pak. Nah, jadi biasanya yang nawarin tukang ojek itu yang menuju Malioboro. Mungkin kalau teman-teman yang tidak tahu, biasanya kan pilih Gojek dan ojek lokal itu kadang menawarnya harga standar tuh di atas 30. Tapi kalau mau menawar sebenarnya bisa. Kalau kemarin sih ada pengalaman dari penumpang yang bersama saya di Pamek itu, katanya bisa kok ditawar sampai 15 ribuan. Tapi sebenarnya kita bisa jalan juga sih ke Malioboro. Maaf teman-teman, ini karena udah agak siang sambil jalan jadi agak bergetar suaranya. Jadi kalau jalan dari sini menuju stasiun Tugu tadi sekitar nggak sampai 10 menit sepertinya. Karena kalaupun saya pesan Gojek pas di depan stasiun Tugu yang pintu selatan itu, sebenarnya dia areanya nanti tetap mutar menuju kampus UNY. Makanya saya pilih untuk jalan aja daripada juga kalau naik Gojek itu harus keliling juga. Yang mending hitung-hitung. Setidaknya setiap hari itu ada beberapa menit untuk jalan. Walaupun sebenarnya ini sudah bukan waktu olahraga, tapi bagi saya pribadi jalan seperti ini juga bertemu dengan turis-turis atau baik itu lokal ataupun mancanegara, itu ada salah satu bentuk refreshing tersendiri. Ketika mungkin kalau dari kampus itu lagi banyak tugas ya, jadi ada sesi rehat sejenak untuk mengalihkan perhatian ke hal lain. Nah, ini ada deretan-deretan hotel yang dekat dari stasiun Tugu. Nah, jadi kalau kita jalan itu sekitar 10 menitan, itu di sana itu udah Malioboro. Jadi awalnya juga dulu saya tidak tahu ya, ternyata kalau untuk area Malioboro itu kalau kita mau sisir itu ya nggak usah harus dengan naik Gojek. Tapi kalau memang lagi panas teman-teman, dia emang ya sebaiknya sih naik kendaraan saja, daripada nanti kalau misalnya mau eksplor kota Jogja dalam seharian ya, mau menghemat ini energi, ya baiknya memang dibantu dengan transportasi umum, baik itu mau pilih Gojek atau ojek lokal
atau Trans Jogja juga boleh. Kalau untuk Trans Jogja juga Tapkes ini masih kepake. Jadi kalau di Jogja teman-teman punya Tapkes ya dari bank tertentu, saya sarankan bawa aja karena itu sangat banyak di sini outlet-outlet yang kita bisa gunakan untuk itu, termasuk jajan di Indomaret. Nah, mungkin kalau teman-teman yang sering lihat view kota Jogja, nah yang tiang itu tuh saya secara pribadi lalu lalang tiap hari tuh tidak pernah lihat tiangnya itu sepi dari yang foto yang berkunjung ke kota Jogja. Jadi kita sudah sampai di agak harus cepat sedikit ya teman-teman, karena di jam tertentu ini kalau keretanya lewat akan tutup. Jadi ini tadi dari perjalanan pintu selatan menuju pintu timur. Nah, jadi kalau saya bergerak pengojek dari pintu selatan, endingnya nanti arah gojek saya akan menuju ke pintu timur, jadi lebih baik jalan. Oke, mungkin itu dulu sebelum saya pesan gojek ya. Nah, ini dia view-nya. Tadi di sana yang saya tunjukin dari dalam ada pintu timur. Kita stop dulu videonya teman-teman ya. Nah, sebentar untuk siap pesan gojek. Nanti lewat depan rektorat aja bisa kok. Yang depan gedung pos lagi. Nanti masnya itu mutar lagi terus nanti keluar ya. Makasih Mas ya. Teman-teman, kita sudah tadi perjalanan dari stasiun itu memakan waktu sekitar 10 menitan kalau tidak macet. Tapi kalau macet biasanya sampai 10-15 menit. Jadi ini adalah gedung Pasca Sarjana UNY. Karena kita butuh nunggu dulu sebelum masuk di mata kuliah saya hari ini. Biasanya saya lebih suka untuk menuju ke lantai 2 ruang belajar. Ini lobby gedung. Ini ada liftnya, tapi karena saya di lantai 2 ya, biasanya lebih milih naik tangga aja sih daripada nunggu. Oh iya, lupa, ini adalah area kantin. Area kantin ini cantik. Ini adalah view kalau teman-teman sampai di Pasca Sarjananya UNY. Sangat terjangkau untuk beberapa titik kebutuhan ya. Jadi di setiap lantai juga ada musola bagi yang beragama Muslim. Kebutuhan toilet juga bagus. Kita naik ke lantai 2. Jadi untuk gedung Bernadip ini
Untuk yang gedung utama itu terdiri atas 7 lantai, mungkin di video yang lain kali ya. Nah, sepertinya hari ini full teman-teman. Ini adalah ruang khusus untuk bagi mahasiswa S3 yang mau menunggu mengerjakan tugas, biasanya stay di sini dulu karena di dalam nggak bisa ribut teman-teman, jadi saya off-kan dulu ya. Nanti untuk ruangan belajar mungkin videonya saya pisah. Jadi teman-teman, karena tadi di ruang lantai 2 yang ruang kaca itu full, sebenarnya sih lebih nyaman di situ, tapi sebenarnya untuk sekolah pasca sarjana sendiri tuh sudah menyediakan spot-spot belajar yang sangat kondusif untuk para mahasiswanya. Jadi tadi teman-teman bisa lihat ya, di sepanjang saya berjalan di Salasar banyak meja-meja yang disertai dengan colokan. Jadi selain ruang kaca tadi khusus untuk S3, banyak juga meja yang di luar dari ruangan, dan itu dilengkapi dengan kebutuhan untuk bisa kondusif mengerjakan tugas. Walaupun itu di ruang terbuka tapi sangat kondusif. Nah, kebetulan saat ini dari ruang tadi yang pas saya masuk itu saya bergerak ke arah selatan. Ini di depan kita ini ada gedung rektorat pintu timur, jadi saya bergerak ke arah selatan ya. Nah, nanti kalau bergerak ke arah selatan di lantai 2 ketemu yang tadi, ketemu yang meja yang saya tempati. Jadi nanti spotnya saya untuk mengerjakan tugas hari ini itu di gedung yang sisi utara. Nanti cantumin ini ya di deskripsinya ya nama gedungnya. Saya baru nyadar teman-teman, kadang masih bolak-balik taunya yang gedung inti ini adalah gedung Barnadip. Nanti ada ruangan sebelah sisi utara dan yang mengarah ke sini sisi selatan. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian dulu untuk my daily routine gas to kampus pasca sarjana UNY.